Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik semuanya? Kita ketemu lagi dengan TSC ya. Nah, kali ini untuk pembahasan kita sudah sampai pada teori kinetik gas ya. Ada tutorial-tutorial sebelumnya kita sudah dahului bagaimana sebenarnya teori pembahasan tentang teori kinetik gas pada tahap awal gitu ya. Nah, di sana kita sudah jelaskan bahwa pada saat kita bahas teori kinetik gas, ya, kita sudah bahas teori kinetik gas, sedikit saya ulang kembali, gitu ya. Nah, kita punya gambaran seperti ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan saya punya sebuah wadah, gitu ya, saya punya sebuah wadah seperti ini. Nah, wadah ini berisi partikel-partikel, gitu ya, di mana partikel-partikel itu bisa bergerak bebas ya, karena gas ini, sifat dari gas ini adalah dia dapat bergerak bebas ke sana kemari. Kemudian karena dia ada di dalam dinding gitu, dia dengan bebasnya menumbuk dinding ke kanan dan ke kiri dengan kecepatan tertentu gitu ya. Nah, pembahasan tentang gas ini sebenarnya kita harus kembali pada pengertian dari gimana sih sebenarnya gas itu, sifat-sifatnya gitu ya. Nah, di awal kita sudah sampaikan itu pada tutorial sebelumnya, tapi kita lanjut pada pembahasan teori kinetik gas itu ya. Nah, bicara tentang kinetik gas, ya sudah sesuai dengan asal katanya ini, kinetik ini tentunya terkait dengan geraknya ya, terkait dengan gerak partikel yang ada di dalamnya ini, gitu. Nah, sifat-sifat gas salah satunya adalah dia bergerak secara acak. Ya, dia bergerak ke sana kemari secara acak, bebas itu. Nggak mungkin gas itu akan ngumpet di sana gitu ya. Gasnya menggerombol di sana, kemudian dia nggak mau bergerak ke sana kemari, itu nggak mungkin. Atau menggerombol di situ itu juga nggak mungkin. Nah, dengan demikian maka tinjauan gas secara umum itu dapat kita definisikan bahwa gas itu terdiri atas atom-atom nih ya, terdiri atas atom-atom. Nah, tinjauan gas yang terdiri atas atom-atom ini itu tadi di awal sudah katakan satu sisi itu dia akan menyebar merata, pada seluruh volume yang ada di dalam ruangan ini gitu tentunya. Nah, kemudian yang kedua, gas itu dengan bebas akan menumbuk dinding ini. Nah, tentunya nanti kalau ada sebuah benda ya, ibaratnya gas ini partikel kan, memang dia sebuah benda gitu, benda kecil gitu yang menumbuk dinding, tentunya dia awalnya punya kecepatan gitu ya. Nah, kalau dia sudah punya kecepatan kemudian mengalami tumbukan, otomatis dia akan punya massa, mesti dia akan punya momentum gitu. Nah, dan begitu seterusnya. Nanti kita akan bahas itu. Nah, kemudian yang ketiga, nah karena dia punya kecepatan tertentu, ya, dan dia juga punya massa, maka dipastikan dia akan punya energi kinetik. Nah, gitu. Nah, dari ketiga sifat ini ya, nanti akan menghasilkan besaran-besaran yang mana di situ sebagai awal pembahasan dari teori kinetik gas gitu. Ya. Coba kita lihat, karena ini tinjauan yang pertama, karena partikel itu tersebar merata pada seluruh volume, maka dia nanti otomatis akan menghasilkan kajian tertentu, kajian khusus yang terkait dengan bagaimana volume volume gas yang ada dalam wadah ini gitu. Karena dia tersebar merata. Kemudian karena dia menumbuk dinding, ya pastinya dia akan mengalami momentum tadi ya. Namun ketika partikel ini menumbuk dinding dengan kecepatan tertentu, dia punya massa yang di awal sudah saya katakan, dia punya momentum, itu otomatis dia akan menyebabkan terjadinya tekanan-tekanan yang ada pada dinding ini gitu. Menyebabkan munculnya P, yaitu tekanan yang ada pada dinding ini gitu. Nah, kemudian energi kinetik.
Nah, ini kaitannya dengan suhu. Nah, ini ya kaitannya dengan suhu. Oke, jadi ketika sebuah partikel atau beberapa partikel menumbuk dinding dengan kecepatan tertentu, ya tentunya dia punya massa kan ya, maka dia mesti dikatakan punya energi kinetik. Nah, terjadinya tumbukan-tumbukan antara partikel dengan dinding ini menyebabkan adanya perubahan suhu. Ya, adanya perubahan suhu. Nah, sehingga antara volume, kemudian tekanan dan si suhu itu ya, inilah yang nanti kita namakan sebagai eh, besaran makroskopik. Ya, besaran-besaran makronya. Sedangkan yang besaran mikro itu sebenarnya adalah tinjauan. Ya, kalau di sana tadi PVT ini dinamakan sebagai tinjauan makroskopik, kemudian yang atom-atom ini bagian-bagian yang kecil itu dinamakan sebagai tinjauan mikroskopik. Nah, begitu. Jadi ada dua tinjauan dalam pembahasan teori kinetik gas, yaitu tinjauan mikro dan tinjauan makro. Ini yang dibedakan ya. Nah, kebanyakan yang di fisika itu yang dibahas adalah tinjauan secara makro. Sedangkan untuk bagian mikro itu ada di pembahasan di kimia atau yang lain gitu ya. Nah, bicara tentang tinjauan secara makroskopik gitu ya. Nah, sebelumnya bagaimana sebenarnya aplikasi ini ya, aplikasi dari teori kinetik gas. Nah, aplikasi dari teori kinetik gas ini adalah beberapa contoh. Di situ sudah kita misalnya ada kapal selam ya, prinsip kerja dari kapal selam ya, atau pembakaran bahan bakar gas gitu ya, atau pertukaran kalor udara dengan yang ada di lautan gitu. Nah, ini adalah contoh sederhana dari aplikasi teori kinetik gas. Nah, saya kembali ke yang tadi ya, bahwa besaran makroskopik inilah yang nanti akan menjadi pembahasan khusus di teori kinetik gas untuk di fisikanya gitu. Nah, bicara tentang besaran makroskopik sekali lagi, sudah beberapa materi yang mungkin sudah mulai membahas tentang besaran makroskopik ini. Di antaranya adalah rumusan yang ini ya. Nah, tentunya dari sudah pernah melihat rumusan ini ya, bahwa PV itu adalah sama dengan nRT gitu ya, PV nRT. Nah, pada sebagian literatur ya, sebagian literatur di sana sudah banyak dibahas itu untuk tekanan ini yang biasa dipakai di sana adalah dalam satuan atmosfer. Ya, satuannya adalah atmosfer. Nah, sementara volume di sini yang dipakai adalah dalam satuan liter. Nah, gitu. Nah, kemudian N-nya ini adalah jumlah mol ya. Oke, N-nya ini adalah jumlah mol, dan R itu adalah konstanta gas umum ini. Oke, gas umum. Oke, konstanta gas umum. Nah, gitu. Kemudian T-nya ini adalah suhu mutlak dalam satuan Kelvin. Nah, saya kembali ke konstanta gas umum ini ya. Nah, saya perlu sampaikan sedikit tentang R ini. Ketika kita membahas teori kinetik gas, ya, di mana tekanannya di sana dalam satuan atmosfer, ya, maka konstanta gas umum ini yang dipakai adalah angka sebesar 0,082 gitu, 0,082. Nah, di sini tentunya dalam satuan atmosfer, atmosfer, liter gitu ya, per mol, per mol per Kelvin, nah gitu, 0,082. Nah, sedangkan di fisika itu kita biasakan pakai satuan standar gitu ya, dalam satuan standar, sehingga ATM ya, satuan atmosfer ini harus kita rubah menjadi satuan yang standar, dalam arti Pascal gitu ya, satuannya adalah Pascal atau Newton per meter persegi. Nah, kesetaraan antara atmosfer dan Newton per meter persegi ini diketahui, di mana satu atmosfer
Oke, 1 atmosfer itu sama dengan 1,01 kali 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Nah, segitu. Sehingga angka di sini yang 0,082 berarti kita harus rubah menjadi ini sama dengan 0, oke, 0,082. Nah, 1 atmosfer berarti ini kita harus kalikan untuk menjadikan Newton per meter persegi. Ini kita kalikan 1,01 kali 10 pangkat 5. Nah, segitu. Nah, sehingga dari sini kita akan ketemu ya dengan satuan-satuan yang sudah kita tera di situ. Nanti akan kita peroleh angka 8,314 itu ya. Satuannya sudah Newton, oke, meter. Nah, gitu. Newton meter per mol. Oke, per mol per Kelvin. Nah, gitu, per mol per Kelvin. Nah, inilah yang nanti akan dipakai di fisika gitu ya. Yang sering dipakai di fisika adalah 8,314 Newton meter per mol per Kelvin. Nah, seperti itu. Nah, mari coba kita lihat berikutnya untuk rumusan yang ada di fisika gini ya. Nah, dari satuan yang ada di situ ya, dari satuan yang tadi, ini nanti kita akan pakai 8,314 dengan catatan bahwa P-nya nanti sudah dalam satuan Newton per meter persegi yang ada di sini. Ya, jadi P-nya sudah dalam satuan standar gitu. Nah, coba kita lanjutkan bahwa kita punya PV sama dengan nRT ini ya. N ini adalah jumlah mol. Nah, di mana jumlah mol kalau nantinya kita kaitkan dengan yang namanya jumlah partikel ya, kita punya jumlah partikel itu sama dengan mol ya, jumlah mol kali bilangan Avogadro gitu ya. Nah, di mana besarnya bilangan Avogadro itu adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 partikel. Ini adalah jumlah nilai dari bilangan Avogadro. Nah, sehingga dari sini n-nya ini n ya. Oke, bukan m. Oke, ya n. Sehingga n-nya ini akan sama dengan n ya, jumlah partikel dibagi dengan bilangan Avogadro, begitu. Nah, sehingga di sini kalau sudah seperti ini kita bisa tuliskan lagi bahwa PV ya, PV itu sama dengan N, oke, kita bagi dengan NA gitu, dikali dengan R dikali dengan T. Nah, gitu. Nah, kalau NA-nya saya geser ke kanan gitu ya, coba saya pindah ke situ. Oke, saya pindah ke sana. Jadi apa? PV. Oke, PV itu sama dengan N. Nah, ini R saya bagi dengan NA. Ya, gitu boleh kan nih ya? Boleh. Ya, kita kalikan dengan T. Nah, R yang tadi kita punya angka 8,314 dibagi dengan 6,02 kali 10 pangkat 23 seperti itu. Nah, ini dinamakan sebagai K. Ya, sebagai K. Ini kita tulis sebagai NKT gitu ya. Ini adalah PV. Ya, PV adalah NKT. Ya. Nah, seperti itu. Nah, sehingga besarnya K itu kalau dihitung akan ketemu sama dengan 1,38 ya, 1,38 kali 10 pangkat minus 23. Nah, seperti itu. Nah, inilah yang kita namakan sebagai konstanta Stefan Boltzmann ya. Jadi K ini. Jadi K ini adalah konstanta Stefan Boltzmann. Nah, seperti itu. Nah, jadi ini adalah rumusan untuk gas ideal ya, untuk teori kinetik gas yang kedua ini, PV sama dengan NKT. Nah, seperti itu. Kemudian untuk membahas tentang bagaimana kondisi gas ini ya, yang tadi ada PV dan T ya, PV dan T.
ini kita perlu kenali ada beberapa teori ya yang membahas tentang itu terkait dengan kondisi gas di dalam suatu ruang tertutup itu. Nah, yang pertama kita masuk ke hukum Boyle-Gay-Lussac ya gitu ya. Hukum Boyle-Gay-Lussac. Nah, di hukum Boyle-Gay-Lussac, Oke. Di hukum Boyle-Gay-Lussac itu bisa kita gambaran secara umumnya seperti ini. Oke. Nah, jadi seperti ini. Oke. Jadi di dalam suatu wadah tadi, ya ini ada partikel-partikel yang bergerak bebas tadi, ya dengan jumlah partikel sebesar n besar tadi, n besar. Nah, pada saat kondisi seperti ini dia punya tekanan yang kita namakan sebagai P1. Kemudian volume gas yang ada di dalam suatu ruang itu kita misalkan sebagai V1. Dan pada saat itu suhunya adalah T1, gitu, T1. Nah, pada suatu saat apabila ada perubahan, gitu, ada perubahan tekanan misalnya atau perubahan volume, nah, misalkan jadi seperti ini. Nah, dengan catatan jumlah partikelnya tetap, gitu, jumlah partikelnya tetap. Oke, nah, jumlah partikelnya tetap, tapi wadahnya kita rubah, volumenya berubah. Berarti ada V2 di sini. Ada V2. Nah, otomatis di sini tekanannya juga akan berubah. Ya, karena kita lihat volumenya seperti ini mesti tekanannya akan berubah. Kita beri nama P2. Gitu. Sehingga mengakibatkan juga suhunya akan juga berubah. Nah, ada PVT dari kondisi 1 menjadi PVT dari kondisi 2. Nah, seperti ini. Nah, dengan kondisi seperti ini dan jumlah partikel yang tetap, ini partikelnya tetap ya, yang berubah adalah PVT. Nah, sehingga kita bisa tuliskan ya, yang awalnya kita punya rumusan PV sama dengan N, RT gitu ya. Nah, ini jumlah partikelnya tetap. R-nya adalah suatu konstanta tadi, kemudian berubah T-nya, gitu. Ini berubah, V-nya berubah, T-nya juga berubah, sehingga kita bisa tuliskan bahwa PV sebanding dengan T, gitu. PV sebanding dengan T. Nah, kalau ini kita bawa ke bawah, ya kita bawa ke bawah, PV, per T. Nah, ini adalah suatu konstanta. PV per T adalah satu konstanta. Nah, inilah yang kita sebut sebagai persamaan Boyle-Gay-Lussac gitu ya. Persamaan Boyle-Gay-Lussac. Atau kita bisa tuliskan bahwa P1 V1 kita bagi dengan T1 akan sama dengan P2 dikali V2 dibagi dengan T2. Nah, seperti ini implikasinya ya. Nah, jadi dengan catatan bahwa jumlah partikelnya yang ada di dalam ruang tertutup itu selalu tetap. Gitu. Nah, baik, kita akan ketemu untuk tutorial berikutnya ya, kelanjutan dari hukum Boyle-Gay-Lussac ini. Sementara kita cukupkan, sampai ketemu kembali. Selamat belajar, ya tetap semangat dan jangan lupa untuk like, komen dan subscribe-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.